Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Kayaknya udah 1 bulan lebih ya teman-teman, saya nggak bikin video sama sekali dan ya saya mau ngucapin mohon maaf terlebih dahulu teman-teman karena saya menghilang dari YouTube. Sebenarnya saya nggak kemana-mana, saya di sini-sini aja teman-teman karena kebetulan kemarin saya ada project yang tidak bisa saya tinggalin, so saya memutuskan untuk off terlebih dahulu dari YouTube. Dan hari ini teman-teman saya kembali mau sharing sesuatu melalui video ini untuk teman-teman semuanya. Dan materi yang akan saya share hari ini buat teman-teman adalah apa sih pengertian dari fresh zone? Apa itu pengertian dari tested zone? Apa itu pengertian dari violated zone? Dan teman-teman kita juga akan bahas mana yang paling higher probability di antara ketiganya. Dan materi ini sebenarnya materi basic ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa udah cukup jago supply demand-nya, udah tahu video materi tentang ini teman-teman, kayaknya teman-teman skip aja videonya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru belajar tentang supply and demand, ini adalah materi yang wajib, istilahnya penting dan perlu teman-teman tahu ya sebelum teman-teman melangkah lebih jauh lagi mengenai pembahasan mengenal tentang zone. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu, apa itu fresh zone, apa itu tested zone, dan apa itu violated zone. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu yang saya akan kotakin hijau, teman-teman, fresh zone ya. Fresh zone adalah area supply and demand yang belum pernah tersentuh atau harga belum pernah kembali ke area tersebut. Saya akan gambarin ilustrasinya dulu ya teman-teman. Misalkan nih teman-teman bisa lihat ya. Ada area drop, base, dan drop. Teman-teman kan bisa marking area proximal dan distalnya seperti ini ya. Dan saat harga running di sini, saya akan kasih tanda panah. Ini kan harga running sekarang ya. Running di sini teman-teman artinya drop base drop ini, area supply drop base drop ini masih fresh. Karena apa? Harga belum pernah masuk ke sini dan belum pernah ditembus ya teman-teman. Ini artinya masih fresh. Harga running di area yang saya kasih tanda panah ini. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini sama persis dengan gambar di kehidupan nyata yang bisa kita temuin ya. Drop, base, drop. Di sini jelas kita punya drop, base, drop. Nah, sedangkan current price atau harga sekarang berada di mana? Berada di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Harga sekarang berada di 82652, which is yang saya kasih tanda panah warna merah. Oke. Nah, di sini teman-teman, area drop base drop ini masih statusnya masih fresh. Oke, gampangnya adalah belum pernah kembali kan harga ya, seperti itu teman-teman. Nah, detik nanti teman-teman saat harga kembali ke area yang saya kotakin ini, drop base drop ini, area ini berubah status menjadi tested. Oke, udah dites atau tidak fresh. Oke, bahasa Indonesianya tidak fresh. Nah, sekarang teman-teman, statusnya gimana? Masih fresh dong. Oke, masih fresh ya. Kita akan jalankan satu persatu candle-nya, teman-teman, supaya teman-teman punya gambarannya secara lengkap ya. Oke, saya akan jalankan candle-nya satu persatu. Oke, statusnya masih fresh nih. Masih fresh, areanya masih fresh, drop resistance-nya masih fresh, dan teman-teman bisa lihat, harga candle putih ini masuk ke area drop base drop kita. Apakah statusnya masih fresh? Tentu aja tidak ya. Nah, statusnya berubah menjadi tested. Oke, statusnya berubah menjadi tested. Oke. Dan saat harga running seperti ini, teman-teman, artinya kita udah terlambat. Nah, skenario-nya kayak gini. Misalkan nih, teman-teman buka chart. Kondisinya seperti ini. Ngelihat area drop base drop yang udah dites sebelumnya, apakah area ini layak untuk entry? Kalau saya enggak ya teman-teman, kalau saya enggak. Kalau saya sih maunya zone-nya masih fresh. Oke. Nah, apakah teman-teman kalau saya ya sekali lagi, apakah saya akan entry di area ini lagi ya? Saat harga running ke atas, apakah saya akan nge-sell ke sini lagi? Apakah saya akan nge-sell di lingkaran ini? Jawabannya tidak. Karena sebelumnya harga udah pernah dimasukin oleh harga. Logikanya sederhana teman-teman. Kenapa saya nggak mau entry di area sana? Di area sini ya maksud saya. Di area lingkaran di sini. Oke. Karena teman-teman unfilled order atau bentuk apa namanya? Order sell yang terbentuk di sini maksud saya udah terjemput oleh candle-candle yang ada di sini. Maka dari itu teman-teman adanya imbalance di sini menyebabkan harga drop. Nah, kalau saya memutuskan untuk nge-sell di sentuhan berikutnya artinya lower probability. Misalkan nih, misalkan contoh ya, ada 1000 order di sini. Contoh ya. Sedangkan area drop base drop ini sudah pernah terjemput oleh
Candle yang ini kan, orderannya berkurang ya. Kita nggak akan pernah tahu persis ya jumlah ordernya di mana. Katakan teman-teman, orderannya berkurang menjadi 500. Oke. Yang awalnya orderannya adalah 1000 ya, teman-teman. Berkurang menjadi 500 karena udah dijemput. Kalau teman-teman mau nge-sell di area sini, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tetapi lower probability. Bisa jadi pantulannya tidak seoke pantulan yang pertama, seperti itu ya. Itu adalah tested zone. Saya akan tulis di sini, kita sudah mulai jalan ke tested zone ya. Tested zone adalah area yang sudah pernah dites. Oke. Artinya sudah pernah kembali ke area tersebut. Yap. Very simple ya teman-teman. Dan berikutnya teman-teman adalah, oke, saya akan gambarin ini dulu ya. Oke, ini tested zone ya. Ini tested. Nah, yang violet gimana? Teman-teman, violet adalah areanya udah dibablasin aja. Drop base drop, distalnya yang paling atas ini teman-teman. Oke, ini kan ada garis distalnya ya. Garis yang putus-putus warna biru ini udah di break oleh harga. Detik satu tik aja teman-teman, harga ngebreak garis putus-putus yang warna biru, saya akan tembelin dikit ya. Satu tik aja, harga ngebreak area warna biru, area drop base drop ini sudah di violet. Artinya sudah ditembus. Oke. Area yang sudah ditembus. Nah, ini sama sekali. Misalkan nih teman-teman bisa lihat ya. Ini kan areanya udah ditembus kan teman-teman. Saat harga turun lagi ke sini, apakah kita mau nge-sell di area sini lagi? Jawabannya enggak dong. Karena teman-teman sekali lagi, ini udah ditembus. Ya. Drop base drop ini udah ditembus. Kita tidak nge-sell di area yang udah ditembus. Oke. Yang kita mau, paling suka adalah sentuhan pertamanya. Alias saat drop base drop ini masih fresh, oke. Saat drop base drop ini masih fresh, teman-teman bisa lihat. Kita udah memutuskan, teman-teman, oke, saya mau nge-sell di sana. Karena apa? Drop base dropnya masih fresh. Oke. Kita mau nge-sell di sini, teman-teman. Dan saat kita melihat current price-nya di sini, ya, current price-nya di sini sekarang, apakah kita mau nge-sell lagi? Jawabannya enggak. Karena sebelumnya udah pernah disentuh. Sebenarnya boleh nggak nge-sell di sini? Ya boleh-boleh aja, selama belum terviolet ya, teman-teman. Kalau udah pernah tersentuh, teman-teman, it's okay untuk nge-sell di sini selama tidak terviolet. Tetapi konsekuensinya adalah lower probability. Bisa aja bekerja, tetapi most of the time, teman-teman, pantulannya tidak sebaik pantulan yang nomor 1. Oke. Oke, sekarang saya di sini akan saya kasih centang biru, artinya itu adalah preferred kita ya, apa yang kita lebih suka ya, sentuhan pertamanya. Oke, kita mau entry, sekali lagi kita mau entry di sini. Oke. Entry terbaik ya pada zone yang fresh. Oke, entry terbaik pada zone yang fresh. Entry yang cukup bisa dipertimbangkan ya, tetapi bukan yang terbaik, teman-teman, adalah entry di sentuhan-sentuhan berikutnya selama kata kuncinya belum terviolet. Entry yang so-so ya, biasa aja ya, pada zone yang namanya tested zone ya, udah ditested. Kita bisa masuk di sini. Saya kasih centangnya cuma 1 ya. Centang 2 artinya ini adalah entry terbaik pada zone yang fresh. Centang 1 artinya masih oke, so-so tapi ya, zone-nya nggak terlalu oke. Nah, kalau udah terviolet seperti ini, teman-teman, apakah kita mau entry di sini? Oke. Big no-no buat saya. Jadi big no-no. Jadi tidak akan entry di area seperti ini. Karena apa? Sudah dihancurin oleh harga, teman-teman. Area drop base drop ini yang sebelumnya terbentuk di sini, ini udah nggak lagi kita anggap ya. Jadi area ini udah tidak kita anggap lagi drop base dropnya. Oke. Nah di contoh ini teman-teman bisa lihat, apakah kita mau entry di sentuhan berikutnya? Jawabannya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja teman-teman. Tetapi ingat lower probability. Kita akan jalankan candlenya. Oke. Akan jalankan ya. Oke. Ingat apa namanya? Ini adalah sentuhan kedua, teman-teman. Perlu teman-teman ingat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sentuhan kedua, oke. Di sentuhan kedua harga mantul. Teman-teman bisa lihat move-nya.
Harga masuk ke sini ya, sampai sini kan. Sentuhan berikutnya harga masuk dari sini sampai sini doang. Panjangnya aja udah kelihatan ya. Kita akan bandingkan, saya akan pindahkan panahnya ya teman-teman. Perbedaannya ya, teman-teman bisa lihat. Ini move yang pertama, oke. Ini move yang kedua. Teman-teman bisa bandingkan sendiri mana yang lebih panjang ya. Sentuhan pertama saat zone ini masih fresh, artinya higher probability. Sentuhan berikutnya yang kedua ini lower probability. Di sini saya akan catatin. Ini adalah sentuhan kedua. Oke, ini adalah sentuhan pertama saat zone masih fresh. Oke. Ini adalah sentuhan pertama, ini adalah sentuhan kedua. Nah, teman-teman, kalau zonnya udah tersentuh, teman-teman, artinya masuk kategori apa? Tested zone. Oke. Dan sekarang teman-teman bisa lihat, saat zonnya udah di violate, distalnya udah di break kayak gini, ya, teman-teman bisa kelihatan nggak? Oke, saya akan gedein. Statusnya berubah menjadi violet. Udah dilanggar, udah di break. Artinya zone ini sama dengan gambar yang saya sertain di sini, teman-teman. Saya akan copy simbol silangnya tadi. Oke. Saya big no untuk nge-sell di sini. Oke. Saya sekali lagi tidak mau nge-sell di sini lagi. Oke, karena zone dropnya udah di break. Nah, zone mana yang bisa kita lihat ya? Tentu aja yang masih fresh lagi kan. Di sini ada rally base drop misalkan contoh. Saya sekali lagi tidak menggunakan zone yang udah di violate. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau udah di violate, biasanya di violate lagi teman-teman ya. Di violate lagi dan ya, teman-teman bisa lihat di violate lagi kan. Teman-teman bisa lihat. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nyari zone ya, teman-teman tips dari saya misalkan nih, teman-teman nyari zone. Teman-teman lihat chartnya misalkan seperti ini ya kan. Oke, saya ngelihat drop base drop di sini. Oke, contoh ya, saya akan panjangin garisnya ke kanan supaya teman-teman kelihatan. Apakah zone ini masih fresh atau masih tested atau udah violet ya teman-teman? Ya teman-teman simply lihat current price-nya kan di sini nih. Oke, ini adalah current price yang putus-putus warna biru. Teman-teman bisa lihat apakah drop base drop ini nabrak candle-candlenya yang apa namanya sejauh ini, teman-teman bisa lihat kan? Oke, teman-teman bisa lihat ini current price, teman-teman bisa lihat kan? Ini adalah current price, teman-teman bisa lihat ya. Sini. Oke, kemudian sampai sini kan. Oke. Ingat, zone yang ini teman-teman, semua zone yang ada di dalam sini, oke, udah mati. Ya. Semua zone yang ada di dalam sini sudah mati. Oke. Saya akan hapus panah yang atas. Karena apa teman-teman? Nah, karena harga udah bolak-balik menghancurkan area ini berkali-kali. Jadi zone ini tidak lagi valid. Artinya namanya masuk ke kategori violate zone. Saya akan apa namanya undo supaya tulisan saya kembali. Nah, teman-teman. Kita akan cari contoh yang lain ya. Kita akan ke pair yang lain mungkin. Kita akan ke euro ya. Videonya agak panjang nggak apa-apa ya. Saya harap semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimum ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh ya, contoh di sini kita punya zone. Kita punya yang namanya drop base drop. Oke. Nah, teman-teman, drop base drop, misalkan nih teman-teman mau combine pakai trend ya, pakai market structure atau pakai EMA ya, sah-sah aja. Teman-teman bisa lihat ini downtrend menurut EMA dan valid untuk nge-sell di area ini. Meskipun tidak valid 100% banget ya. Ini EMA-nya udah dikit keluar. Kita pembahasannya sedikit melebar ya, teman-teman. Oke, kita komen pakai trend ya, teman-teman bisa lihat. Oke, berarti drop base drop ini valid untuk kita nge-sell. Betul ya, teman-teman? Drop base drop ini, kita akan ke 55 mungkin supaya zone-nya lebih bagus ya penampakannya. 55 kelihatan ya, drop base drop. Di 60 lebih lebar areanya sampai sini ya. Ini hidden base ya, ada dua, hidden base, hidden base. Kita kembali ke satu aja ya, sama aja ternyata. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sentuhan pertamanya working very well. Teman-teman bisa lihat harga drop dulu. Oke. Karena apa, teman-teman? Ya, zone ini masih higher quality. Oke, belum pernah tersentuh. Kata lain yang lebih sederhana adalah fresh.
Zona yang fresh searah dengan tren higher probability. Oke. Sedangkan saat teman-teman buka chart nih, katakan ya, sekarang oke, saya akan buka apa namanya? Browser saya, teman-teman. Oke, saya akan buka jebret. Nah, oke, saya ketemu chart seperti ini. Wah, saya lihat di sini ada drop base drop nih. Wah, ternyata udah pernah disentuh nih. Statusnya berarti bukan fresh. Statusnya bukan fresh, jadinya adalah tested zone. Oke, berubah menjadi tested zone karena tadi udah pernah tersentuh. Sekarang teman-teman bisa lihat current price-nya kan ada di sini nih, di garis yang putus-putus warna biru. Oke, garis horizontal ya. Saya akan matikan trennya dulu aja supaya lebih clean. Apakah saya boleh ya nge-sell di area sini? Jawabannya ya boleh-boleh aja, tetapi lower probability. Sekali lagi saya edit ya teman-teman, ini adalah current price-nya. Apakah saya boleh nge-sell di area drop base drop ini? Boleh, tapi lower probability. Teman-teman bisa lihat. Oke. Harga mantul dikit ya teman-teman. Saat teman-teman turunin time frame ke 30 menit mungkin. Atau ke 15 menit. Nah, harga masuk teman-teman ke sini kan. Saya akan panjangkan. Ini adalah sentuhan pertama saat zone ini masih fresh. Oke, teman-teman bisa bedakan ya. Ini adalah sentuhan kedua saat zone sudah tested. Ini fresh. Oke. Sentuhan saat fresh. Saya akan pakai flowchart aja supaya lebih enak. Oke, ini sentuhan saat fresh. Berikutnya adalah ini sentuhan saat udah dites. Sentuhan saat tested ya. Oke. Teman-teman bisa lihat pantulannya dikit doang ya. Teman-teman bisa lihat. Perbedaannya adalah sejauh ini. Teman-teman bisa lihat ini move-nya, teman-teman. Di sentuhan pertama, saya akan pindahkan ke situ. Ini adalah sentuhan kedua. Perbedaannya sejauh ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Ya, seperti inilah ya. Teman-teman bisa bedakan panjang pendeknya. Teman-teman mau pantulan yang jauh atau pantulan yang pendek? Kalau saya sih mau pantulan yang jauh supaya RR-nya lebih oke. Tentu aja lebih more making money, sentuhan yang lebih jauh ya, pantulan yang lebih jauh. Nah, itu bisa kita dapatkan teman-teman saat kita melihat area-area yang fresh. Teman-teman sekali lagi, tidak 100%, tetapi probabilitasnya jauh lebih tinggi ketimbang yang udah tested. Nah, sekarang teman-teman saat candle putih ini ngebreak ya, statusnya berubah lagi nih. Saat teman-teman buka chart ya. Oke, jebret, kita buka chart nih. Statusnya bukan tested lagi, tetapi violated. Udah dilanggar zone ini. Apakah kita mau nge-sell lagi di area sini? Jawabannya enggak dong. Jawabannya enggak, kita enggak mau nge-sell di area sini lagi. Oke, karena apa? Zone-nya udah dilanggar. Ya, seperti itu. So, teman-teman kesimpulannya gimana? Ya, kita akan ambil kesimpulan bersama-sama. Zone yang paling higher probability adalah area atau zone yang fresh. Oke, saya akan catetin di sini. Teman-teman bisa screen capture kalau merasa butuh. Kemudian zone yang so-so probability-nya adalah zone yang tested. Masih boleh nge-sell, masih boleh nge-buy, tetapi lower probability. Atau kita bilang apa namanya, lower probability ya. Kemudian yang tidak layak entry adalah zone yang terviolated. Nah, ini adalah kesimpulannya. Teman-teman bisa catat ini di dalam buku catatan teman-teman. Silahkan teman-teman cek ya. Teman-teman bisa cek aja. Misalkan nih. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita punya drop base drop yang sangat kelihatan jelas di sini kan. Oke, ini sentuhan pertama, teman-teman. Sentuhan keduanya fail ya. Teman-teman bisa lanjutin aja terus. Misalkan nih. Oke, kita punya drop base drop di sini kan. Kita punya drop base drop. Sentuhan pertama, sentuhan kedua masih work, sentuhan ketiga di sini tembus. Oke. Kemudian lanjut lagi kita bisa mencari dengan banyak ya, teman-teman bisa lihat. Let's say kita punya contoh ini kan. Kita punya drop base drop, ini drop, basing dan drop. Kita punya drop base rally maksud saya. Sentuhan pertama working, sentuhan kedua bahkan pantulannya dikit banget ya sampai sini teman-teman dan ditembus. Nah, kalau zone yang udah pernah dites artinya lower probability. Nah, kalau kita lihat nih, ya kan,
kita punya drop base drop, masuk, ini kan masih fresh nih ya. Pertama kan sebelum harga ini masuk, zone drop base drop ini masih fresh. Harga masuk ke sini dan working. Sentuhan berikutnya gimana? Oke, kita akan panjangin supaya teman-teman bisa kelihatan. Oke, ini adalah sentuhan berikutnya teman-teman. Ini sentuhan kedua dari zone ini. Lower probability, mantul, mantul. Tetapi nggak sejauh pantulan yang pertama. Pantulan pertama kan bisa sampai jauh banget nih. Sampai sini kan. Yang kedua pantulannya cuma sampai sejauh ini. Ya, beda banget kan kalau kita ukur kan. Nah, ini bisa teman-teman pertimbangkan. Apakah saya mau ambil zone yang masih fresh doang? Apa saya mau ambil zone yang tested? Apakah saya mau entry di area yang valid? Itu teman-teman silakan ya, bebas teman-teman pilih ya. Tetapi tidak direkomendasikan sama sekali untuk entry di area yang terviolet. Oke? Karena nggak make sense teman-teman. Ini adalah areanya drop is drop kan. Nah, saat harga ini kan nembus sampai atas ini, artinya area ini udah di violet. Mas, di sini bisa mantul. Teman-teman bisa lihat kan? Di sini bisa mantul lagi ke bawah. Tahu gitu saya nge-sell lagi di sana. Oke, misalkan teman-teman lihat charting kayak gini kan. Teman-teman kemarin tuh markingnya kayak gini. Contoh ya, contoh kayak gini. Oke, saya akan panjangin ke sana, teman-teman bisa lihat. Oke. Saya akan replay sedikit candle-nya supaya kelihatan contohnya lebih jelas. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada drop base drop. Ini udah valid. Oke. Kita akan kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, oke, di sini ada drop base drop. Saya mau nge-sell ke sana dengan ekspektasi harga akan mantul sesuai dengan area yang saya inginkan. Begitu ya, teman-teman. Ekspektasinya kan gini ya. Harga naik masuk ke area kita yang terviolet sebenarnya dan drop. Nah, ini tidak kita lakukan, teman-teman, karena tidak make sense. Drop base drop ini sudah diambil ya, udah ditembus, harga udah naik. Dan kalau mau nge-sell, nge-sellnya di mana? Ya, nge-sellnya di area yang baru terbentuk di sini, bukan di area sini, oke? Nah, misalkan nih teman-teman mau nge-sell di sana. Oh, Mas, ternyata work. Yang bikin work bukan area yang ini, teman-teman, drop base drop. Tetapi area yang baru terbentuk di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini adalah area drop base drop ya, teman-teman bisa lihat. Drop, basing dan drop. Drop base drop lah. Di sini yang bikin area harga masuk ke sini dan ngedrop. Bukan karena area yang ini tadi. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi semoga teman-teman bisa menimbulkan dan ya silakan tes terlebih dahulu. Jangan langsung percaya saya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan hari ini adalah informasi ya. Seluruh video, seluruh program edukasi, seluruh tool, seluruh apapun yang Jaripedia dan saya sampaikan teman-teman. Semuanya merupakan bersifat edukasi. Perlu teman-teman validasi. Jadi guru saya selalu bilang apa yang saya sampaikan adalah informasi, perlu teman-teman validasi. Kumpulkan, kalau Jeff Manson bilang kumpulin 100 picture perfect setup supaya kamu tahu ya apakah ini cocok untuk kamu atau enggak. Kalau enggak cocok, simply jangan digunakan. Kalau cocok dan ternyata memenuhi ekspektasi yang teman-teman teman-teman ekspektasikan, ya bisa teman-teman gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan langsung percaya 100%, percaya aja sama data yang udah teman-teman kumpulkan sendiri. Saya Dani Indrawan Pratama, semoga menjawab. Teman-teman ada yang tanya tadi di grup ya. Saya Dani Indrawan Pratama, semoga bermanfaat dan ciao. Selamat berakhir pekan ya, karena video ini tayang hari Jumat. Bye-bye, ciao.